Hadirin hadirat dimuliakan Allah. Lalu kita mau mulai dari mana untuk membuka jalan rohani? Kita buka dikit aja ya, nggak mungkin buka banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama menurunkan ayat itu surat apa? Masih ingat? Apa? Kok jadi nggak pede gitu? Takut ditanya sanad ya? Nggak bakal ditanya antum sanad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya biasa kalau mau ceramah nggak mau tahu temanya apa, karena kalau saya siapin kepala saya yang pusing. Biar rohani saja yang bergerak. Ini saya baru tahu jadwal yang pagi ini, siang ini. Yang depan saya nggak mau pikirin, karena kalau pikirin pakai ro'yu, ngomongnya pakai rasio akal. Kalau pakai rasio akal, kepala kita mau pecah jadwal sepadat itu. Antum seksaan ya. Tapi kalau pakai rohani, insya Allah jalannya akan terbuka. Ini pun ayatnya baru ingat pas megang mic. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini jalur pintu rohani menuju Allah, paling ringan, paling gampang, karena ngajinya cuma 1,5 jam. Iqra, apa arti Iqra? Baca, itu mah terjemahan. Maknanya apa? Apa arti kata qara'a? Berjanji, jauh amat. Apa artinya? Qara'a, qara'na artinya jama'na, ya. Maka Iqra berarti ijma. Ini makna rohani ya. Kalau makna zahir utlu, bacalah. Tapi kalau secara rohani artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kumpulkanlah fokus dirimu, kumpulkanlah anasir-anasir jiwamu, anasir-anasir tubuhmu, lalu bacalah nama yang menciptakan semua anasir-anasir itu. Berapa unsur di tubuh kita? Yang paling keren itu tanah, ya. Apa kata iblis? Iblis kan gengsi. Khalaqtahu min tin. Ya Rabb, manggil Allah juga dia. Itu si Adam diciptakan dari tanah. Jadi karena tanah inilah kita kemudian sampai sekarang bermusuhan nama iblis, ya. Jadi urusan tanah ini bikin sengketa emang ya. Lalu Allah mengatakan ya dalam surat Sad, inni khaliqun basharan min tin. Sungguh aku ciptakan manusia dari tin, tanah. Maka pintu menuju Allah satu bab, namanya mengenal anasir tanah. Kenal tanah dalam diri ini, maka kita kenal namanya Khaliq. Jadi kenal asal penciptaan, maka kenal sang pencipta. Ini yang disebut tauhid khalqiyah. Apa namanya? Tauhid penciptaan. Tanah di luar gedung ini bisa numbuhin tumbuhan nggak? Dia numbuhin? Enggak, mesti ada petani toh. Ditumbuhin nggak? Jadi tanah itu kalau dia terhampar di muka bumi, rumput, tumbuhan bisa tumbuh. Kalau sudah diolah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tubuh ini, maka masih ada yang tumbuh di badan kita. Pohonnya, rumputnya bernama rambut, ya. Ini apa nih namanya? Cabangnya ya. Ini batangnya, disebut batang tubuh. Seperti pisang kalau sudah sampai kepada tinggi tertentu, dia tidak bertambah lagi. Sama, tubuh ini kalau sudah sampai pada puncaknya, dia tidak tambah lagi. Ya. Tubuh kita seperti itu. Saya mau tanya, apakah kita yang menumbuhkan satu rambut itu? Bukan. Terus siapa yang numbuhin? Rambutnya udah ngitung belum berapa? Jangan-jangan kita nggak kenal sama jenggot kita sendiri. Ini lagi rame jenggot nih Pak. Ya. Aneh dituduh menghujat Nabi, Anda dituduh menghina Rasulullah. Betapa mereka suka sekali memfitnah kita, ya. Mana mungkin seorang Ar-Razi yang belajar hadis lebih dari 15 tahun kemudian menghujat sunnah Nabi? Nggak mungkin. Berarti dia sedang memainkan kalam-kalamnya untuk memfitnah kita, ya. Orang-orang itu biasa, ya, nggak usah disebut. Ya, paham ya? Coba jenggot bisa numbuhin? Nggak bisa ya. Kuku tumbuh nggak? Gigi tumbuh nggak? Coba kalau gigi kita tumbuh tiap pekan Pak, mau Jumatan ya, Ustadz Subuki lama di kamar ngapain? Motong gigi, kan repot ya.
untung gigi kita nggak tambah. Yang nambah cuma, coba lihat, ini nambah gak dia? Kok yang ini nambah? Dekat kan? Ini yang jauh daripada rambut tumbuh terus. Jujur Pak, saya nggak suka dengan kumis saya itu, karena dulu bekas jerawat. Jadi kalau tumbuh dia jarang-jarang. Kalau jenggot saya suka kalau dia tumbuh. Tapi kalau di sini tuh repot kalau tumbuh, jarang-jarang gitu ya, kayak itu rambutan nggak jelas. Saya tidak sanggup menahan satu rambut tumbuh. Dan saya bilang, kumis, kamu jangan tumbuh dong. Nggak mau dia ikut saya Pak, karena saya bukan Robnya. Robnya adalah Allah. Dengan apa Allah menghubungkan penciptaan dari dirinya kepada penciptaan itu? Dengan kalamnya, kun. Di dalam kun itu ada kudrah Allah, kekuasaan Allah, ada iradah Allah. Kudrah iradah itu kalau disimpulkan jadilah rukun iman yang keenam bernama takdir.